Bismillahirrahmanirrahim. Faslun an-niyat thalath darajat. In kanat salat fardhan wajib ghusl fi'lin wa ta'dib wa fardiyah. Wa in kanat nafilatan muakkatan karratibah aw dzati sabab wajib ghusl fi'lin wa ta'dib. Wa in kanat nafilatan mutlaq wajib ghusl fi'lin faqat. Fi'lu salat yusalli wa ta'dib dhuhran aw asran wal fardiyah fardhan. Faslun syurut takbiratul ihram 16. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, ikhwani rahimakumullah, kita masih diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menghidupkan waktu daripada yang kita punya, lisan yang kita miliki untuk memuji Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan semua daripada amalan kita, baik sholawat kita kepada Nabi Muhammad, insyaallah diberi ganjaran oleh Allah Subhanahu wa taala di dunia sebelum di akhirat. Amin amin ya rabbal alamin. Ikhwani rahimakumullah, kita sampai ke pembahasan tentang masalah niat. Di sini fasal niat ini adalah niat di dalam sholat. Kemarin kita sudah bahas daripada rukun min arkan sholat, yaitu ada daripada 17 rukun di dalam kitab Safinatun Najah. Yang kita ketahui, rukun itu adalah dakhilun mahiyatun, dahil fi mahiyah, yaitu sesuatu yang masuk dalam bangunan, itu dikatakan rukun. Kalau syarat itu kharij anil mahiyah, keluar daripada bangunan tersebut. Jadi seperti digambarkan kalau kita mau bangun rumah, yaitu ada rukun-rukunnya, adalah semen, batu bata, kemudian besi. Nah, itu namanya rukun. Kalau tidak ada daripada hal tersebut, maka rumah tersebut tidak mungkin berdiri. Nah, syarat bangun rumah yaitu adalah memiliki uang, memiliki modal. Kalau tidak punya modal, bisa nggak bangun rumah? Tidak bisa. Ya. Jadi seperti itu penggambarannya. Kalau syarat sebelum kita masuk sholat, yaitu taharah anil hadath fi thawb wal badan wal makan, satrul aurah, dukhul waqt. Nah, itu sudah kita bahas syarat masuk sholat. Nah, kemudian sudah kita bahas rukun min arkani sholat, niyah, takbiratul ihram, qiraatul fatihah wa ruku', tuma'ninah fi wa'ida wa tuma'ninah fi, sampai akhirnya tertib. Itu rukun min arkani shalah. Nah, kita di dalam niat yang pertama, karena niat ini fatal. Jadi kalau ada salah satu 3 hal yang fatal dalam sholat, kalau kelewatan atau kalau lupa, bahkan kalau syak. Apa 3 hal tersebut? Yaitu yang pertama adalah niat atau niat fi takbiratul ihram. Kalau orang tersebut syak di dalam niat ketika setelah sholat, maka dia wajib untuk mengulangi sholatnya. Nah, itu niat atau takbiratul ihram. Yang kedua, thaharah, suci. Kalau orang ragu, sudah suci belum ya nanti sholatnya ya?
Apa yang dilakukan? Batal sholatnya dan sah, wajib diulang. Ya. Dan yang ketiga yaitu apa? Aniyah bertakbiratul ihram, dan yang ketiga aniyah bertakbiratul ihram, ya, niat kemudian takbiratul ihram dan takbiratul ihram, dan yang ketiga itu tadi adalah thaharah. Jadi tiga hal tersebut. Nah, kalau yang lainnya misalkan ragu dalam rukuk tadi sudah rukuk belum ya? Gimana hukumnya? Atabihi, datangkan. Walaupun sudah salam, iya walaupun dia sudah salam, maka dia nambah satu rakaat untuk mendatangkan rukuk. Wama ba'da ruknin lahu. Hukumnya setelah kita datangkan itu rukun, ya, maka tidak dianggap sah rakaat kita yang kita tinggalkan rukuk tersebut. Maka kita nambah satu. Walaupun sudah salam, walaupun sudah sah, ya, walaupun dia sudah sah, dia harus kembali ke sholatnya. Kalau rukuk lupa, dah rukuk, minta tasyahud, dah qiraatul Fatihah, tambah. Kalau sudah tulul fasal, dia sudah panjang, maka wajib diulang. Dan kalau misalnya belum tulul fasal dan belum batal sholatnya, maka dia ada ila sholat. Nah, dari situ kita ketahui saking fatalnya niat tersebut dibahas sampai di sini ada fasal khusus. Ya, yang mana kita harus tahu karena niat itu tempatnya baina alif fi Allah warra fi akbar. Hanya di sela-sela Allah dan akbar ketika takbiratul ihram ada ma'alunnya. Kalau lewat sedikit maka tidak sah salat. Nah, di sini ada tiga macam derajat daripada niat tersebut. Yang pertama, in kanat sholatu fardhu. Kalau sholat kita fardhu, mau entah itu sholat fardu, bahkan dikatakan walau sholat fardul kifayah, seperti bukan hanya sholat 5 waktu saja, zuhur, asar, maghrib, isya, nah, tapi wa in kanat sholat walau kanat sholat fardul kifayah, seperti sholat jenazah, adaan atau qadhaan, mau adaan pada waktunya atau qadhaan, ya. Nah, itu apa? Wajib dalam niat 3 perkara. Niatnya ada kewajiban dalam niat 3 perkara. Yang pertama adalah apa? Niat qasdu fi'lin. Ya, jadi harus ada niat qasdu fi'lin. Dan yang kedua ta'yin. Qasdu fi'lin itu apa? Yaitu usolli. Dia harus mengatakan usolli. Kemudian ta'yin, harus dita'yin. Tentukan usolli zuhran atau asron atau maghriban atau isya atau subuh, harus dita'yin. Jadi usolli zuhran jika dia sholat fardu atau fardu kifayah atau i'adah. Dan yang terakhir fardiyah, ada fardhon. Kalau taknya boleh biasa, boleh. Dia menyebut usolli fardhon zuhrin, boleh. Usolli fardhal maghribi, boleh. Usolli fardhal isya'i, boleh. Ya, jadi boleh qasdu fi'lin fardiyah kemudian ta'yin juga boleh. Jelas ya? Nah, harus dalam niat itu usolli fardhal maghribi. Ada fardiyahnya, ada qasdu fi'linya, ada ta'yinnya. Dan selainnya arba'a raka'atin mustaqbilal kiblati adaan lillahi ta'ala, itu sunnah. Nah, kalau makmumannya, kalau ini sholatnya makmum, maka wajib ini katakan makmum agar sholatnya sah. Kalau tidak niat makmuman, tidak disebutkan makmumnya, ya tidak sah ini. Mau diikatkan kemana, mau diirtibatkan kemana sholatnya, dikaitkan kepada siapa? Oh, pada imam itu tadi di depan. Nah, ini niat makmum ya, makmum enggak niat kan. Salat enggak sah sholat seseorang ikuti sholatnya imam tanpa ada robitoh pengikat. Ya, maka itu enggak sah. Ya, makanya itu juga dalam thalabul ilm, menuntut ilmu. Orang yang menuntut ilmu dengan Google
dengan tanpa mengambil sanad kepada guru, nah, itu tidak sah ilmunya. Nanti yang jadi gurunya adalah syaitan. Ya, hanya robitoh antara imam dan makmum itu, makmum dan imam itu penting. Ya, ada robit pengikat. Bagaimana dalam menuntut ilmu itu ada dikatakan sanad. Ya, bagaimana Habib Ali Muhammad Nasir mengatakan wa mimman madha ahlul asri wa mimman qad madha ahlul asri a'immatun, telah lewat daripada zamanku adalah para imam, akhadtu tariqah anhum bil asnadi, aku mengambil ilmu tariqah, mengambil ilmu dengan mereka dengan apa? Dengan sanad. Musalsalatun, ya, bersambung, anhum, musalsalatun anhum, bersambung daripada sanad mereka, ya, anhumul musalsalatun anhumul asanidu, sanad tersebut bersambung dengan mereka ila khairil mahmudi wa asyraful hammadi, kepada siapa? Kepada tempat yang paling mulia dan bersambung pada asyraful hammadi, yaitu siapa? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bersambung, ya. Jadi wahia a'malun alat ansyawa'i biha, adalah itu adalah apa? Amal al-ma'i wahia ilmun, adalah amal dan juga ilmu yang bersanad kepada Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, makanya bagaimana tadi dikatakan apa? Harus makmum bersambung dengan siapa? Dengan imam. Itu juga menuntut ilmu. Jadi kalau misalkan imamnya tidak niat makmuman, tidak apa-apa. Imaman gimana hukumnya? Tidak apa-apa. Kecuali dalam sholat Jumat. Dalam sholat Jumat imamnya harus niat imaman lillahi ta'ala. Terus ya. Jadi itu usolli fardhul maghribi, ada qasdu fi'lin, ada ta'yin, dan juga ada fardhiyah. Kemudian wa in kanat, kalau andai kata sholatnya nafilah, sholatnya sholat sunnah. Apa kalau sholat sunnah? Nah, sholat sunnahnya muaqqatan, yang punya waktu, seperti duha, ya, seperti rawatib, karawatib. Ya, rawatib itu ada dua, rawatib muakkadah sama rawatib ghairul muakkadah. Jangan sampai keliru itu, rawatib muakkadah jangan sampai kita tinggal. Ya, karena rawatib muakkadah itu la yatruku Rasul sallallahu alaihi wasallam safaran au hadiran. Rasul tidak pernah meninggal salat sunnah rawatib yang muakkad walaupun beliau dalam keadaan safar atau dalam keadaan berada di kota Madinah. Apa aja? Nah, dalam Sahih Bukhari dikatakan tintani qabla subhin wa dhuhrin kada wa ba'dahu wa maghribun tsumma isya. 2 rakaat sebelum subuh, kemudian 2 rakaat sebelum zuhur, kemudian 2 rakaat sebelum 2 rakaat setelah zuhur, kemudian 2 rakaat setelah maghrib, kemudian 2 rakaat setelah isya. Itu yang muakkadah. Rawatib ghair muakkadah yaitu tambahan, ditambah 2 rakaat sebelum zuhur, jadi 4 dulu. Yang satu muakkad, yang satu ghair muakkad. 2 rakaat lagi setelah zuhur, dan 4 rakaat setelah asar, sebelum asar, ya, sebelum asar 4 rakaat. Kemudian 2 rakaat sebelum maghrib, kemudian 2 rakaat sebelum maghrib, sebelum sholat maghrib maksudnya, ya, bukan sebelum masuk waktu sholat waktu maghrib. Kemudian 2 rakaat sebelum sholat isya. Itu sholat sunnah rawatib juga namanya, tapi ghairul muakkadah. Nah, itu kalau kita nafilah muakkatan, nafilah yang sunnah yang muakkad seperti rawatib, atau nafilah dzatu sabab yang punya sebab, ya, sebabnya seperti apa? Sholat istisqa,
Itu ada sebabnya, sholat istisqa. Kemudian sholat khusuf wal khusuf ada sebabnya. Ya. Nah itu harus apa? Niat qasdu fi'lin wa ta'yin. Qasdu fi'lin wa ta'yin. Usolli kemudian ta'yin. Apa sholatnya? Id mu'aqadan itu, ya. Idul Adha atau Idul Fitri harus ditakyin. Usolli. Nah sunahnya atau fardhiyahnya tidak wajib. Jadi usolli Idul Adha lillahi ta'ala, Allahu Akbar. Usolli qabliya zuhur, Allahu Akbar, cukup. Ya. Gitu. Kemudian wa in kanat nafilah mutlak. Sekarang kalau misalkan rotibah yang ketiga, kalau andai kata sholat sunnah yang mutlak. Sholat sunnah mutlak itu tidak ada la tuqayyid bi waqtin wala sabab, tidak ada kaitannya sebab atau juga dengan waktu. Mau sholat aja, ya mau sholat aja. Seperti misalkan kita setelah sholat witir, ya kan, kita sholat witir, ingin sholat malam, witirnya sudah 11 rakaat, ingin nambah, maka kita sholat sunnah mutlak. Dan niatnya apa? Usolli aja, usolli, Allahu Akbar. Itu wajibnya kita qasdu fi'lin fardhu. Jadi ada 3 dalam niat, ya, sholat fardu, sholat sunnah muakkad atau sholat sunnah dzatu sabab, dan yang terakhir sholat nafilatun mutlak. Kalau wajib maka kita harus ada dalam niatnya qasdu fi'lin wa ta'yin wa fardhiyah. Kemudian kalau sholat sunnah yang tadi muakkad atau dzatu sabab, yaitu qasdu fi'lin wa ta'yin, dan yang terakhir nafil mutlak cukup usolli saja. Yang lainnya kalau mau disebut itu mendapat pahala sunnah. Wal fi'lun qasdu fi'lin yaitu usolli wa ta'yin dhuhran aw asran, wal fardhiyah itu adalah fardhu. Itu di dalam pembahasan niat. Sekarang pasal yang berikutnya membahas tentang daripada syurut takbiratul ihram. Kita takbiratul ihram itu enggak asal Allahu Akbar langsung jadi, tidak. Ada 16 syarat di sini dikatakan sittatu asyar. Kalau kita salah daripada salah satu saja tidak terpenuhi, hanya 15 syaratnya yang kita lakukan, maka tidak sah salat kita. Wajib napa kertos daripada syaratnya takbiratul ihram, ya wajib. Nah, pun kalau misalkan ternyata takbiratul ihram kita itu salah selama ini, sah berarti sholatnya. Ya, makanya harus diketahui. Ada 16 daripada syarat takbiratul ihram. Yang pertama, antaqa'a halatal qiyam bil fard. Harus apa? Berada di posisi berdiri ketika sholat fardu. Nah, gambarannya gimana? Berarti tidak sah kalau tidak sambil berdiri. Misalkan ini jalan mau sholat dulu asar, lihat imamnya sudah mau ruku, ini kesusu takbir sama lari Allahu Akbar, tidak sah. Kenapa? Karena syaratnya takbiratul ihram harus berdiri ketika mau sholat fardu, bukan sama jalan atau bukan sama lari, cuma cepet-cepet terus Allahu Akbar, ada sih. Kemudian yang syarat yang kedua, wa andakuna bil arabiyah, harus menggunakan bahasa Arab. Kalau diterjemahkan gimana? Kalau dia tidak mampu, fa'in ajaza boleh. Kalau dia benar-benar tidak mampu, boleh. Tapi kalau dia mampu harus pakai bahasa Arab, dan wajib untuk belajar bahasa Arab. Harus menggunakan bahasa Arab. Baik, yang kedua, wa andakuna bil lafzul jalalah, harus menggunakan lafzul jalalah, yaitu lafzul jalalah adalah Allah. Lafzul jalalah itu adalah Allah. Ya, tidak boleh ini ganti Allahnya ganti Rahman Akbar, Rahim Akbar, Dzul Jalali wal Ikram Akbar, Arhamar Rahimin Akbar. Harus menggunakan lafzul jalalah, yaitu lafaz Allah. Kemudian yang kelima adalah apa? Tertib baina lafzain, harus tertib antara dua lafaz. Apa yang keempat yaitu adalah bilafzul akbar, harus menggunakan akbar. Allahu Akbar.
Allahu Akbar. Artinya apa? Allah Maha Besar. Di sini ada pembahasan dalam kitabnya Habib Abdullah bin Muhsin Al-Atas dikatakan Allahu Akbar berarti kita apa? Membesarkan Allah. Gimana kok katanya Habib Ahmad bin Hasan bahwa kita ketika orang sholat takbir dia niat dalam sholatnya Allahu Akbar dengan niatnya dia menghadirkan semua amalan sholatnya. Berarti dia melafazkan Allahu Akbar, dia sebenarnya hakikatnya membesarkan nafsunya. Allahu Akbar, ai akbara nafsuhu. Karena kalimat Allahu Akbar, kata Habib Muhsin, Allahu Akbar itu ya, kita bukan membesarkan Allah. Berarti kita menggunakan lafaz Allahu Akbar, kita membesarkan Allah. Allah tanzihan an kulli dzalik, katanya beliau. Allah sudah terbebas dari pembesaran atau pengakuan kita bahwa Allah itu besar, enggak. Allah munazzahun an dzalik. Allah sudah tersuci dari dirinya sendiri. Dari pujian kita bertasbih, kita mengucapkan Allahu Akbar, Allah tidak butuh itu. Dengan kita bertasbih, dengan kita bertakbir, Allah bukan semakin besar, enggak. Tapi hakikatnya ketika kita melafazkan Allahu Akbar, kita mengetahui dalam diri kita kebesaran Allah Subhanahu wa taala telah menciptakan kita, kebesaran Allah telah mensucikan kita dari kekafiran, kebesaran Allah telah memberikan kepada kita hidayah. Jadi lafaz Allahu Akbar bukan kita bersaksi bahwa Allah itu besar, enggak. Jadi Allah tidak butuh hal tersebut. Di lafaz Allahu Akbar itu kembali feedbacknya kepada kita. Bahwa kalau kita mengatakan bahwa Allah Maha Besar, berarti yukabbir nafsu. Dia membanggakan dirinya, karena takbirku Allah semakin besar. Bukan seperti itu. Ya Allahu Akbar, kita kebesaran Allah untuk kita dikembalikan kepada diri kita. Itu makna daripada Allahu Akbar tersebut. Jadi ketika Allahu Akbar itu harus digunakan dalam sholat. Allahu Akbar. Ya. Akhirnya apa? Lafaz Akbar. Kalau dikatakan Allahu Kabir, tidak boleh. Harus Akbar. Kemudian yang kelima, tertib bainal lafzain, harus tertib antara dua lafaznya, antara Allah, lafzul jalalah dan Akbar. Kalau di sela-sela gimana? Di sela-sela menggunakan lafaz boleh enggak? Allahu Azza wa Jalla Akbar, boleh. Allahu Rahman Akbar, boleh enggak? Boleh. Ya, tapi kalau yakfi Akbar, kalau kita misalkan mau menyala-nyalai harus ada tertib. Ya, kalau misalkan kita mau dengan Azza wa Jalla, itu boleh. Allah Azza wa Jalla Akbar, tidak menjadi masalah. Tapi harus tertib. Kemudian wasadis yang keenam, alla yamutu hamzah jalalah. Lafaz Allahu Akbar itu tidak boleh hamzahnya dipanjangkan. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Ya, lafaz hamzah al-jalalah tidak boleh. Allahu Akbar. Harus apa? Allahu Akbar. Kemudian yang ketujuh ada mumadba. Yang baknya nggak boleh dipanjangkan. Allahu Akbar, tidak boleh. Harus Allahu Akbar. Nggak boleh Allahu Akbar. Kemudian yang kedelapan, Allah yusyadidul ba. Baknya nggak boleh ada tasydidnya. Allahu Akbar. Tasydid di atas ba. Itu juga tidak diperbolehkan. Kemudian yang kesembilan, Allah yazida wawan sakinah atau mutaharrikah baina kalimatin. Ini yang kadang orang salah. Allahu Akbar. Berarti Allahu Akbar. Ya kan? Allahu Akbar ada wawunya. Tidak boleh. Allahu Akbar. Harus Allah Akbar. Allahu Akbar. Adanya Allahu Akbar. Namanya bebek Akbar ya. Allah Akbar. Ada ini. Nah, itu imamnya gimana? Ada jadi imam. Dan muskirah ada.
Kalau gimana kalau kita tahu? Ya mufaraqah. Ya, kalau takbir intiqalat tidak jadi masalah, ya kan? Karena sunnah. Ketika takbiratul ihram harus benar. Ya, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, kasih tahu ini tidak ada waktunya, harus Allahu Akbar. Kemudian yang ke-10, yang ke-11 yaitu apa? Allah yazidu wa qabla jalalah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Harus langsung Allah. Yang ke-11 an la yajifa baina kalimatin tadbir waqfan tawilatan wala qasiratan. Harus disambung antara lafzul jalalah dan kalimat akbar. Allah Akbar. Kalau diam gimana tidak sah? Allah diam. Akbar mau panjang diamnya atau mau sedikit sebentar tidak sah. Harus disambung Allahu Akbar. Terus ya. Kemudian itu syaratnya baru 11. Dan syarat yang ke-12 wa an yusmi'a nafsuhu jami'an hurufihi. Harus didengar, dia mendengar semua huruf lafaz Allahu Akbar dengan dirinya sendiri. Kalau dirinya tidak dengar, dalam hati tidak sah. Ya, minimal dirinya sendiri dia harus dengar. Dari alif sampai ra akbar dia dengar. Wa dukhulul waqtin fil muaqqat. Dan syaratnya berikutnya harus sudah masuk waktu ketika sholat yang apa? Sholat zuhur takbirnya ketika sudah masuk waktu sholat zuhur. Sholat asar harus sudah masuk sholat asar. Ya. Belum sholat kita takbir asar. Kemudian wa iqra'uha al istiqbal. Dan ketika kita takbir sudah ngadep ke kiblat. Bukan masih ngobrol-ngobrol takbir Allahu Akbar baru ngadep asar. Harus takbirnya sudah menghadap ke kiblat. Kemudian wa an la yahilla bi harfin hurufiha, dan tidak boleh mengganti salah satu dari huruf tersebut. Ya. Yakhil. Tidak boleh dasar. Kemudian wa ta'khir takbiratul ma'mum dan takbiratul imam. Dan yang terakhir yaitu adalah apa? Adalah mengakhirkan takbirnya makmum dengan takbirnya imam. Kalau misalkan makmum bareng bersama imamnya Allah Akbarnya bareng-bareng, maka tidak sah sholat si makmum. Ya, jadi harus imam dulu, harus si makmum. Harus takhirul takbiratul makmum dan takbiratul imam. Itu syarat daripada apa? Daripada takbiratul imam. Fasal berikutnya insya Allah kita akan bahas tentang syurutul Fatihah. Nah, sudah takbir kita sudah bahas. Jadi syarat Fatihah itu apa aja? Ada 10 insya Allah kita bahas di pertemuan yang berikutnya. Wallahu a'lam bishawab. Dari segi pengumuman minggu depan insya Allah kita khatam kitab hadis arba'in Imam Nawawi. Allah yang mungkin tidak hadir, jadi untuk hadir semuanya, kita panggil semuanya yang biasa ikut biar dapat berkahnya khataman kitab hadis arba'in Imam Nawawi insyaallah minggu depan. Nanti usahakan hadir semuanya. Allah subhanahu ya Rabbana فتب علينا توبة تغسل كل حوبة واستر لنا العورات وآمن الروعات واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والأهل والإخوان وسائر الخلان وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمع آمين ربي أسمع فضلا وجودا منا لا باكتساب منا
بالمصطفى الرسول نحظى بكل سول. صلى وسلم ربي عليه عد الحب وآله والصحب عداد طش السحب. والحمد للإله في البدء والتناهي